Halo, kembali lagi bersama Garuda Space Plus Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Timnas U24 yang diharapkan semakin kompak jelang laga perdana ASEAN Games 2022. Coach Justin bungkam statement Akmal Marhali, sementara Ramadan Sananta berpotensi susul Asnawi ke Liga Korea Selatan. Dan simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari pemain abroad, di mana Saint Patinama sukses picking FK raih poin penuh, sementara itu Asnawi Mangkualam diganjar kartu merah meski meraih kemenangan. Pemain keturunan Saint Patinama berhasil membawa klubnya Viking FK mempermalukan FK Haugesund dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Norwegia. Bermain selama 90 menit, Saint Patinama sukses mencatatkan 2 intercept, 1 tackle, 1 sapuan, dan 1 blok. Tambahan 3 poin membawa Viking FK ke puncak klasemen sementara Liga Norwegia 2023. Bagi Saint Patinama ini menjadi obat kecewa setelah gagal membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 melawan Turkmenistan lantaran mengalami masalah kebugaran. Musim ini, Saint Patinama telah menyumbang 1 gol dan 4 assist untuk tim dalam 20 laga yang telah dilakoninya bersama Viking FK. Sandy Walsh gagal membantu KV Mechelen meraih hasil positif setelah dipaksa menelan kekalahan 2-0 dari tuan rumah STVV dalam lanjutan Jupiler Pro League Belgia. Pelatih Steven de Voort menempatkan pemain yang baru menjalani debutnya di timnas Indonesia itu di bangku cadangan. De Voort akhirnya memasukkan Walsh pada menit ke-12 untuk menggantikan Rafik Belgali yang dibackup cedera. Dua pemain Jepang menjadi petaka bagi Mechelen. Daigi Hashioka mengawali kemenangan tuan rumah lewat gol yang diletakkan pada menit ke-33. Ryotaro itu menggantikannya di menit ke-63 sekaligus memastikan kemenangan STVV. Hasil ini membuat kemenangan KV Mechelen di 3 laga sebelumnya pun akhirnya terputus. Bek sayap timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar harus mendapatkan nasib kurang bagus meski Jeonnam Dragons berhasil meraih kemenangan 3-2 atas tuan rumah Gyeongnam dalam lanjutan K-League 2. Bermain sebagai starter, Asnawi harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat mendapatkan kartu kuning kedua. Asnawi mendapatkan kartu kuning pertamanya pada menit ke-15 karena melakukan pelanggaran terhadap penjaga gawang Go Dong-min. Petaka menghampiri Asnawi ketika babak kedua baru berjalan 3 menit. Wasit menganggap Asnawi mengangkat kaki terlalu tinggi ketika berduel dengan Park Min-seo sehingga diganjar kartu kuning kedua. Kita masuk ke kabar timnas U24 Indonesia. Ada alasan Persis Solo tak melepas Ramadan Sananta ke ASEAN Games 2022 hingga Garuda Muda yang dituntut makin kompak jelang hadapi Kyrgyzstan. Ramadan Sananta dipastikan batal membela timnas U24 Indonesia di ajang ASEAN Games 2022 usai Persis Solo tidak melepas sang pemain. Dalam keterangan resminya, Persis Solo batal melepas sang boomer lantaran tengah kekurangan stok pemain depan. Pasalnya Arikan Kakak Putra Purwanto dilepas ke timnas Indonesia U17. Sementara satu nama lain Irfan Jauhari mengakhiri Liga 1 2023-2024 lebih cepat. Jauhari mengalami cedera lutut saat tampil di Piala AFF U23 2023. Absennya Sananta membuat Titan Agung bakal menjadi andalan satu-satunya sebagai striker murni timnas U24 untuk menghadapi Kyrgyzstan, Chinese Taipei, dan Korea Utara di babak penyisihan grup. Winger timnas Indonesia U24 Hugo Samir meminta para rekan timnya untuk menjaga kekompakan jelang ASEAN Games 2022 Hangzhou, China. Hal itu ditegakkan Hugo Samir lantaran skuad Garuda Muda belum lengkap jelang laga perdana kontra Kyrgyzstan. Pemain berdarah Brasil itu sendiri menegaskan akan memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda Muda. Pasalnya, ia telah kembali dipercaya untuk membela lambang Garuda di dada. Sebelumnya, Hugo Samir sempat menjadi andalan Sintayong di Piala Asia U20 beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, anak legenda pemain asing di era Liga Indonesia, Jackson F. Tiago tersebut bertekad untuk tidak menyanyiakan kesempatan di ASEAN Games 2022. Indonesia akan kembali satu grup dengan Taiwan pada cabur sepak bola ASEAN Games 2022. Namun kekuatan yang diturunkan kali ini berbeda jauh dengan laga sebelumnya. Asosiasi Sepak Bola Taiwan telah merilis daftar skuad untuk ASEAN Games 2022 pada Jumat 15 September 2023. Kali ini timnas Taiwan akan dilatih oleh Chen Jung-min, bukan Seng Tailin. Tak hanya pelatih, komposisi skuad yang dibawa Taiwan juga berbeda.
Dari 21 pemain yang didaftarkan, hanya 2 yang pernah menjadi korban keganasan timnas Indonesia U23, yakni Lim Chun Kai dan Liang Mengxin. Namun Taiwan masih mengandalkan pemain-pemain jebolan universitas. Terdapat 8 pemain dari kampus dengan 13 sisanya berasal dari klub sepak bola profesional. Meski tidak meremehkan, Indra Syafri memiliki kesempatan untuk mengulangi kemenangan 9-0 seperti yang dilakukan Sintayong. Beralih ke kabar Sintayong, ada sang penerjemah JJ yang sedih jika kontrak Sintayong tak diperpanjang. Sementara Adam Alis optimis Sintayong mampu bawa timnas Indonesia ke pentas dunia. Jong Seok-soo secara terang-terangan mengaku sedih jika kontrak Sintayong tidak diperpanjang dan timnas Indonesia berganti pelatih. Hal itu diungkapkan penerjemah Sintayong tersebut saat hadir dalam sebuah kesempatan wawancara. Penerjemah yang kerap disapa JJ tersebut menilai Sintayong telah terlanjur cinta dengan sepak bola Indonesia. JJ juga memikirkan keinginan mayoritas fans sepak bola tanah air yang berharap kontrak Sintayong diperpanjang. Baginya tidak ada yang bisa menggantikan Sintayong di kursi pelatih tim Merah Putih. Winger timnas Indonesia Adam Alis terpukau dengan kebolehan Sintayong selama menangani skuad Garuda. Adam Alis menilai Sintayong mampu mengubah tim Merah Putih menjadi tim yang mampu tampil di level dunia. Meski membutuhkan waktu yang tidak singkat, hal itu terlihat dari perkembangan yang telah terjadi. Adam Alis sendiri merasakan tangan dingin Sintayong ketika FIFA Matchday September 2023 melawan Turkmenistan. Pemain bernama Aussie itu dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia lagi setelah absen sekian lama. Striker timnas Indonesia Ramadan Sananta dinilai cocok untuk berkarir di luar negeri. Hal itu diungkapkan oleh 2 pemain keturunan yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner kala sama-sama berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Keduanya menilai Ramadan Sananta memiliki talenta untuk mengembangkan karir sebagai pemain abroad. Fakta lain yang semakin membuat besar peluang Sananta berkarir di luar negeri adalah agen pemainnya, Gabriel Budi. Sebab Gabriel Budi memiliki banyak koneksi, salah satunya Liga Korea Selatan seperti yang ia lakukan terhadap Asnawi Mangkolam. Gabriel Budi sebenarnya sudah sempat menyinggungkan Sananta berkarir abroad. Kala itu sang pemain diisukan diminati klub Liga 2 Jerman. Namun sang agen belum mau berbicara banyak mengenai kemungkinan tersebut. Kini momentum kembali didapatkan usai performa ciamik Sananta. Mulai dari SEA Games 2023, Piala AFF U23 2023, hingga kualifikasi Piala Asia U23 2024, sosoknya benar-benar dinantikan berkarir abroad. Di kabar penutup ada Coach Justin yang berhasil membungkam statement Akmal Marhali hingga Thomas Doll yang mengirimkan doa untuk timnas U24 di Asian Games 2022. Pecinta sepak bola Indonesia tengah dihebohkan dengan perdebatan antar 2 pengamat ternama yakni Akmal Marhali dan Justinus Laksana dalam sebuah podcast. Hal itu bermula dari Justinus Laksana atau biasa akrab disapa Coach Justin memberikan komentarnya tentang bagaimana Golden Generation Timnas Indonesia agar berprestasi. Coach Justin menyebut bahwa mengirim 1 tim ke Italia atau Uruguay untuk program pemain muda merupakan cara yang salah. Coach Justin menyebutkan jika ingin pemain timnas Indonesia hebat, maka pemain itu harus bermain di Eropa, bukan sebagai tim melainkan sebagai individu seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Komentar Coach Justin itu kemudian disambung oleh Akmal Marhali yang menyebut bahwa PSSI bisa menitipkan pemainnya ke Inter Milan karena koneksi sang ketua umum Erick Thohir yang sangat luas. Sementara komentar dari Akmal Marhali itu dibahas oleh Coach Justin dengan kalimat tak segampang itu karena semua butuh kualitas. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mulai kalem dengan pemanggilan 3 pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022. Thomas Doll tampak pasrah kala melepas Rizky Ridho, Donitri, dan Syahrian Abimanyu untuk berjuang di ajang multi-event tersebut. Meski begitu, pelatih asal Jerman tersebut berharap ketiga pemainnya dapat berkontribusi di skuad asuhan Indra Syafri. Kami sudah membicarakan hal ini, kami mendoakan yang terbaik untuk mereka sekarang. Semoga mereka kembali dengan keadaan sehat karena kami punya beberapa pertandingan ke depan, ujar Thomas Doll. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Quiz selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.